Halo semuanya, selamat datang kembali di Aroro TV dan terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan mencoba membahas salah satu lokasi atau tempat yang cukup ikonik di universe Avatar, yakni Omasu. Omasu adalah kota terbesar kedua di Kerajaan Bumi. Kota ini menjadi salah satu benteng pertahanan terakhir Kerajaan Bumi selama perang 100 tahun dan terus memasok pasukan dan persediaan bagi pasukan Kerajaan Bumi sebelum akhirnya direbut oleh negara api. Gerbang kota yang ramai ini dijaga oleh pasukan pengendali tanah. Kota ini juga terkenal dengan sistem pengirimannya yang memanfaatkan pengendalian tanah dan gravitasi. Berkat ukuran, peran penting, dan keunikan inovasinya, Omasu selalu bersaing dengan Ba Sing Se untuk menjadi yang terbaik di Kerajaan Bumi. Kami akan membahas sejarah kota Omasu meliputi asal-usulnya, perkembangan di setiap era para avatar, dan juga sistem pemerintahannya. Silakan klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi video ini terlebih dahulu karena kita akan memulai pembahasan sejarah Omasu, kota terbesar kedua di Kerajaan Bumi. Sebuah legenda kuno mengisahkan tentang seorang pria bernama Shu dan seorang wanita bernama Oma yang masing-masing berasal dari dua kota yang bertikai bertemu di puncak gunung yang memisahkan mereka dan saling jatuh cinta. Meskipun hubungan mereka dilarang dan berbahaya, pasangan ini menemukan cara untuk terus bertemu satu sama lain secara diam-diam. Dengan mengamati para Badgermo, pasangan ini belajar bagaimana melakukan pengendalian tanah. Dengan menggunakan kekuatan baru ini, mereka menciptakan sebuah labirin besar yang hanya bisa dilalui oleh mereka berdua. Hal ini memungkinkan mereka untuk bertemu secara diam-diam, sementara orang lain yang mencoba mengikuti mereka akan tersesat selamanya di dalam terowongan yang terus berubah. Kisah asmara pasangan ini berakhir dengan tragedi ketika Shu terbunuh dalam perang antara kedua desa mereka. Oma yang dilanda kesedihan mendalam menunjukkan kekuatan pengendalian tanah yang dahsyat yang mampu menghancurkan kedua desa dengan mudah. Akan tetapi, dia menyatakan konflik telah berakhir dan meminta agar kedua desa tersebut hidup dalam kedamaian. Kedua desa yang bertikai kemudian bergabung dan membangun sebuah kota baru untuk menghormati cinta pasangan tersebut. Kota ini akhirnya berkembang menjadi Omasu, nama yang diambil dari nama mereka. Di awal sejarahnya, Omasu menerapkan kebijakan sosial yang berhasil mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin di kota tersebut. Omasu berkembang pesat di era Avatar Yangchen menjadi pusat bisnis dan perdagangan yang besar. Bahkan setelah pelabuhan Kerajaan Bumi ditutup setelah Platinum Affair, masih banyak keuntungan yang diperoleh dari ekspor sutra Omasu yang memicu terciptanya kota-kota Shang yang terbuka untuk perdagangan internasional. Sedikit penjelasan, jadi Platinum Affair ini adalah salah satu kesalahan diplomatik terbesar di antara keempat negara yang terjadi di era Avatar Yangchen yang saat itu masih belia. Insiden ini menyebabkan Kerajaan Bumi, Negara Api, dan Suku Air menerapkan kebijakan yang bersifat mengisolasi diri dan membatasi perdagangan internasional hanya pada 4 wilayah khusus, yakni Bin-er, John-duri, Pelabuhan Tugak, dan Taku, yang dikenal sebagai 4 kota Shang. Bagi kawan-kawan yang ingin cerita detailnya, kalian bisa baca novel Avatar Yangchen atau mungkin nanti kami bikinkan video khusus mengenai peristiwa ini. Jadi silahkan komen. Di era Avatar Kuruk, perdagangan bebas telah dimulai kembali dan Omasu melanjutkan keuntungannya. Beberapa pelabuhan memasok barang ke kota dan salah satu mitra dagang terpenting Omasu di era ini adalah Pulau Besar Simpson, yakni lokasi salah satu dari 4 kota Shang, yakni Pelabuhan Tugak. Kekayaan pulau ini menarik perhatian bagi para kriminal dan Flying Overa Company mendirikan markas rahasia di tempat ini. Sedikit penjelasan lagi, Flying Overa Company adalah Daufei, yakni istilah yang diberikan pada kelompok pelanggar hukum di Kerajaan Bumi. Dan nantinya kelompok ini akan menjadi rekan setia Avatar Kyoshi di eranya dan menjadi tim avatarnya sejak saat itu. Setelah kematian Avatar Kuruk, Raja Omasu saat itu yakni Raja Buro ikut serta dalam pencarian avatar berikutnya, namun ia gagal seperti yang lainnya.
Di tahun-tahun berikutnya, elit penguasa Omasu menjadi sekutu dekat dari Jianzhu, seorang guru bumi yang berkuasa dan membantunya untuk menjadi pejabat negara. Singkat cerita, putri Omasu memiliki perasaan suka kepada murid Jianzhu, yakni si avatar palsu bernama Yun, dan meyakinkan kotanya untuk menyetujui sebuah perjanjian dagang yang penting demi keuntungan Jianzhu. Bagi kalian yang sama sekali tidak tahu cerita tentang avatar Kyoshi, premisnya adalah Kyoshi dan seorang anak laki-laki bernama Yun tertukar statusnya sebagai avatar. Dan Jianzhu ini adalah mantan guru pengendali bumi dari avatar Kuruk sekaligus anggota tim avatarnya. Untuk mengetahui sedikit kisah dari Jianzhu, kalian bisa tonton kisah hidup avatar Kuruk yang sudah kami buatkan videonya. Kemudian selama pemerintahan Qin sang penakluk, hampir seluruh kerajaan bumi termasuk Omasu jatuh ke tangannya. Kota ini tetap berada di bawah kekuasaan Qin hingga kematiannya setelah konfliknya dengan avatar Kyoshi. Menjelang akhir hayatnya, avatar Kyoshi mendukung keluarga Guosun untuk naik tahta dengan tugas utama untuk melindungi Omasu. Guosun memerintah sebagai ratu di era awal kehidupan avatar Roku dan membenci rekannya di Ba Sing Se yakni Raja Bumi Jialun. Dia menganggap tindakan sang Raja Bumi sebagai tindakan ceroboh dan egois, serta merasa jika Raja Bumi tidak percaya diri dengan kekuasaannya. Omasu dan Ba Sing Se saling bersaing satu sama lain dan Ratu Omasu melakukan segalanya untuk melemahkan kekuatan Raja Bumi, bahkan sampai memulai perang habis-habisan. Kedua pemimpin ini memiliki mata-mata di wilayah masing-masing. Misalnya saja ketika sistem pengiriman Omasu mulai tidak berfungsi, Ratu mencurigai adanya sabotase dari salah satu mata-mata Raja Bumi. Setelah dimulainya perang 100 tahun, Omasu menjadi salah satu pusat perlawanan terpenting melawan kekuatan militer negara api yang semakin maju. Industri utama Omasu adalah memproduksi senjata dan pasokan untuk kebutuhan perang. Omasu telah mengembangkan sistem pengiriman yang kompleks dan efisien yang digunakan untuk mengangkut barang ke seluruh kota menggunakan pengendalian tanah dan gaya gravitasi. Perang membuat pembatasan yang cukup besar untuk membawa barang selundupan atau barang berkualitas buruk ke dalam kota dan warganya berusaha menjauhkan diri dari segala hal yang berkaitan dengan negara api. Selama masa kecil mereka, Bumi yang kemudian menjadi Raja Omasu dan avatar Aang sering menggunakan jalur sistem pengiriman Omasu sebagai perosotan, kegiatan yang juga dilakukan oleh Sokka dan Katara 100 tahun kemudian. Beberapa waktu setelah kunjungan pertama avatar Aang, Katara dan Sokka ke kota tersebut selama perang, Omasu berhasil dikuasai oleh negara api. Raja Omasu saat itu yakni Bumi yang selalu bersikap pragmatis dan penuh teka-teki menyerahkan kota itu kepada negara api tanpa perlawanan. Kota ini kemudian diubah namanya menjadi New Ozai untuk menghormati Raja Api Ozai oleh putrinya yakni Azula. Dengan ayah Mei yakni Ukano menjadi gubernur New Ozai, seluruh kota mengalami rekonstruksi besar-besaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan negara api. Pembangunan patung besar Raja Api Ozai di puncak kota pun dimulai dan istana sepenuhnya dibangun kembali dan digantikan dengan arsitektur istana logam yang disukai oleh negara api. Kemungkinan perubahan ini terjadi karena istana lama memang dirancang khusus untuk pengendali tanah, sehingga sebagian besar ruangan hanya dapat diakses dengan menggunakan pengendalian tanah. Kemudian banyak bangunan diubah oleh negara api menjadi sebuah pabrik dengan cerobong asap yang menonjol di bagian atas. Negara api juga membangun jembatan panjang dari logam digunakan sebagai penyeberangan dan akses masuk ke dalam kota. Ketika terjadi peristiwa gerhana matahari, Bumi yang terpenjara menyadari jika waktu untuk membebaskan kotanya telah tiba. Dia berhasil mengambil kembali kotanya tersebut seorang diri menggunakan pengendalian buminya yang luar biasa. Di era Avatar Korra, setelah kematian Ratu Bumi Hotting dan terpecahnya kerajaan bumi, Omasu dan wilayah lainnya terus menolak upaya Kupira untuk menyatukan ke dalam kekaisarannya. Namun tak lama setelah transformasi kerajaan bumi menjadi kekaisaran bumi, Omasu akhirnya menyerah dan berada di bawah kendali Kuvira sampai ia ditangkap setelah usahanya yang gagal untuk merebut United Republic. Kota Omasu diperintah oleh seorang raja yang memiliki kendali besar atas rakyatnya.
Selain itu, gelar Putri Omashu pernah digunakan di era Avatar Kyoshi, dan di awal era Avatar Roku, Omashu pernah dipimpin oleh seorang ratu. Selama masa di mana Omashu ditaklukkan oleh negara api, seorang gubernur ditunjuk oleh Raja Api Ozai sendiri. Gubernur ini menjalankan kebijakan sipil dan militer atas nama pemerintah pusat negara api. Dia hanya bertanggung jawab kepada Raja Api atau keluarga kerajaan. Kota Omashu terletak di Pegunungan Kolau, barat daya kerajaan bumi, dikelilingi oleh ngarai yang curam dan jurang yang sangat besar. Gerbang kota ini terbuat dari balok-balok batu besar dan tinggi kira-kira lebih dari 30 meter. Karenanya gerbang ini hanya bisa dibuka oleh pengendali bumi yang terampil yang menjaga satu-satunya pintu masuk. Kota ini sendiri dibangun di atas sejumlah perbukitan. Istana berada di bukit tertinggi yang berada di tengah-tengah bukit lainnya. Kota ini memiliki ribuan rumah untuk warga biasa dan bangsawan, serta ratusan toko, restoran, dan toko tembikar. Sebagian besar jenis bisnis di Ba Sing Se juga bisa ditemukan di Omashu. Kota ini juga memiliki sistem pengiriman surat yang unik, di mana paket-paket diangkut dengan menggunakan pengendalian bumi dan gaya gravitasi. Bangunan-bangunan di Omashu umumnya dibangun dari batu, tidak seperti kebanyakan bangunan di kerajaan bumi, dan memiliki atap genteng berwarna hijau. So, itu dia tadi sejarah Omashu, kota terbesar kedua setelah Ba Sing Se. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Thank you yang sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya, dan adios!